Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, waktu subuh adalah waktu yang amat istimewa, di mana waktu terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Waktu subuh banyak dijelaskan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surah At-Takwir ayat 18. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Apabila sahabat beriman sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu akan mendengar kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Kalimat tersebut tidak terdapat pada azan di waktu sholat lain. Di dalam kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kasih sayang kepada hambanya. Pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Sahabat beriman, banyak kejadian besar dan keistimewaan pada waktu subuh. Yang pertama adalah salah satu penyebab masuk surga. Tidak dipungkiri, terkadang kaum mukmin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, akan menjadi jalan masuk surga. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh begitu istimewa bagi umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapat perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Kemudian yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Sahabat beriman, sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya, terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut. Sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian yang keempat, pahala seperti sholat satu malam. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala, seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman. Kemudian yang kelima, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Kemudian yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Sahabat beriman, bekas wudhu dan langkah kaki yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam. Kelak yang akan membedakan dengan umat lainnya dan menjadi jalan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, yaitu isya dan subuh menuju masjid, dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Jika dia kemudian mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Sahabat beriman. Kemudian yang kesembilan, waktu terkabulnya doa. Pada waktu subuh malaikat siang dan malam berkumpul. Barang siapa yang menjalankan sholat subuh dan memohon doa, akan didoakan oleh seluruh malaikat yang disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat doa dalam Islam pada kondisi seperti ini memang mustajab. Pada waktu itu adalah tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia, orang-orang yang bangun kesiangan hingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Sahabat beriman, agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Lalu yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Pada waktu subuh, malaikat membagi rezeki kepada semua umat manusia. Dianjurkan untuk berdoa atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh.
Barang siapa yang sholat subuh dan memohon rezeki, maka Allah akan memberikan keberkahan yang lebih padanya. Rasulullah SAW bersabda, seusai sholat subuh, janganlah kamu tidur, sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman, doa pembuka rezeki dari segala penjuru memang sangat tepat jika Anda panjatkan di waktu datangnya sholat subuh, karena waktu tersebut merupakan awal dari aktivitas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapat ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu berada di waktu subuh. Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Kemudian yang ke-13, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh dan memohon ampunan atas dosa-dosa pada waktu tersebut. Setelah sholat subuh, dianjurkan untuk membaca kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian yang ke-14, terhindar dari munafik. Dalam hadis riwayat Imam Malik mengatakan, batas antara kita dengan orang-orang munafik adalah yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh. Hal itu dikarenakan orang munafik tidak akan sanggup untuk menghadiri kedua sholat tersebut. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis tersebut menjelaskan, bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-15 adalah dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah, Zat yang Maha Agung, akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendaki, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah SAW bersabda, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-16, mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh. Sahabat beriman, bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan ditutup sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ke-17 adalah mendapat keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah jika menurunkan bala dari langit,
kepada penduduk bumi, maka Allah akan menghindarkan dari pemakmur masjid. Hadis riwayat Asqori. Arti dari hadis tersebut ialah orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan terhindar dari mara bahaya. Contoh yang pernah terjadi ialah ketika terjadi tsunami berapa tahun silam di Aceh. Jamaah yang sedang sholat subuh di masjid itu terhindar. Padahal jika kita memakai logika, pada saat itu daerah sekitar seutuhnya tersapu oleh tsunami. Sahabat beriman, bisakanlah untuk bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Karena selain menjalankan kewajiban, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.